Sallimu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram, yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Ustadz Abdullah. Kita doakan mudah-mudahan Al-Ustadz Abdullah diberkahi, mudah-mudahan tetap dipanjangkan umurnya yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Pemuda Mang Mus, yang alhamdulillah sudah hadir di tempat ini bersama kita. Mudah-mudahan hadirnya Ketua Pemuda menjadikan dukungan dorongan daripada kita, yakni umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Ketua Paguyuban Mudawamah Al-Ustadz Rojuddin dan beserta menawi saos arane niki kan disebutaken ya, arane ustad mah disebutaken DPDP ya, handap asor wonge mah ilmune wis dohor tapi ngerendah bae wong. Mudah-mudahan ketua niki Al Ustadz Rojuddin diberkahi umure sereng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap penasehat, yakni Bapak Husni yang sudah hadir ataupun penasehat-penasehat yang selainnya yang tidak hadir. Mudah-mudahan semua penasehat daripada Paguyuban Mudawamah tetap terus menjalani yaitu aktivitas, yakni mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, yakni donatur daripada acara Paguyuban Mudawamah, yakni Bapak Hanan. Kita berikan motivasi luar biasa sehingga saking or ingeting wong wis asar digomong dohor saking sibuki luar biasa ngurusi ning iki anak-anak yatim, sangat cinta daripada anak yatim iki. Mudah-mudahan kita doakan dukungan daripada doa anak-anak yatim, mudah-mudahan niki Bapak Hanan dipanjangkan, diberkahkan yaitu rezekinya sereng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur sudah tentu barang tentu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan manusia yang budiman, insan pilihan figur panutan profil yang menawan setiap insan, tiada lain beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, para anak-anakku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini acaranya tentang masalah santunan anak yatim. Memang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan,
Kata Rasul, kalau misalkan umat saya untuk bertemu Rasulullah zaman sekarang susah. Karena apa? Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi kita semuanya untuk duduk mendengarkan tausiah daripada Kanjeng Nabi itu susah. Maka kata Kanjeng Nabi, ketika kalian semuanya pengen diaku umat Rasul, pengen duduk-duduk beserta Rasul, maka caranya kata Rasul cuma satu. Apa? Caranya mencintai anak-anak yatim. Ketika kita semuanya mencintai anak yatim, kata Rasul apa mengatakan? Anak wakafil yatama, yaitu yaumal qiyamah fil jannah. Mengko nanti kalau misalkan ada orang yang mencintai anak yatim, maka bakal bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Terus kata Rasul, di surganya Allah yaitu akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isyarah, kelawan diisyarahi kelawan roro jari. Dekat antara penuduh kelawan yaitu jari tengah. Dekat, sangat luar biasa dekatnya orang yang mencintai yaitu anak-anak yatim dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Rasul, mengatakan kalau misalkan tidak mencintai para anak-anak yatim piatu, maka Allah punya bicara. Apa kata Allah? Wa ammal yatima fala taqhar. Inilah daripada pengantar Allah. Allah mengatakan wa ammal yatima fala taqhar. Barang siapa orangnya yang tidak mencintai semuanya yaitu anak-anak yatim, maka percis semuanya itu tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misalkan anak-anak yatim ini jangan merasa malu, jangan merasa ibah. Karena apa? Anak yatim itu jelas Rasulullah itu sudah 2 bulan ditinggal oleh ayahandanya. Apa? Menurut daripada syairan, apa walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahranil masyhuril aqwami aqwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Kanjeng Nabi Muhammad 2 bulan ditinggal ayahnya yaitu Abdullah. Ayahanda Kanjeng Nabi Muhammad bernama Abdullah. Apalagi sekarang ada di Trati Udik Al Ustad Abdullah. Jelas. Inilah daripada wasilah itibak daripada yaitu ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita doakan semuanya ini Ustadz Abdullah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penerus penegak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Itulah Allah Rasulullah mengatakan jangan bersedih jadi anak yatim. Rasulullah pun yaitu anak yatim. Maka orang yang tidak menyukai anak yatim, maka fala taqhar, percis seperti membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang benci terhadap Rasulullah, maka jaminannya yaitu finnar, nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini diadoakan kelawan Gusti Allah yaitu saking siksaan neraka. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendonaturkan yaitu tentang masalah hak-hak anak yatim. Orang yang mendonaturkan donatur mendonaturkan hak amaliyahnya, kata Rasul. Apa kata Rasul ngomongaken? Jere Rasul ngomongaken sapu bae wonge sing sedekah guna anak yatim maka bakal diadoaken saking bala Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang sedekah terhadap anak yatim terhindar daripada penyakit corona. Amin.
mangkane wis laku maning penyakit corona ora bakal nempel ning donatur anak yatim. Amin. Ini jelas-jelasan saos kula. Bahasane bahasa Indonesia apa bahasa Jawa gitu. Arep bahasa Inggris teh yo siap bae gitu. Lah ikilah omongan Kanjeng Nabi ngomongaken orang yang mensodakohkan amaliyahnya maka terhadap anak yatim maka jelas akan terhindar daripada wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya anggota-anggota daripada paguyuban Mudawamah ini terhindar daripada penyakit corona dan penyakit-penyakit lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, untuk masalah sodakoh jangan salah paham, ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dengerin. Sodakoh itu ada manfaatnya. Apa sodakoh manfaatnya? Satu, akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makane sing doyan donatur ning anak yatim ke kabeh ora bakal mati-mati. Amin. Wakeh umure sebab aku panjang umure. Dawa umure. Panjang rezekinya. Panjang rezeki. Jelas Allah ngomongaken. Jere Gusti Allah, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Allah. Kurang kenceng Iya. kurang semangat amat. Jangan diem aja gitu. Ustaz pengen kenceng, pengen semangat. Iki sing hadir pada kendor. Iya. Jere Gusti Allah apa? Yaumala yanfa'u malun wala banun Allahu biqalbin salim. Nanti di hari kiamat kelak, nanti di alam barzakh, la yanfa'u malun, tidak akan manfaat harta benda kita. Orang-orang kaya kalau misalkan tidak bersedekah kepada anak yatim, maka la yanfa'u, tidak akan ada manfaatnya. Jelas? Maka apa yang harus illa man atallahu biqalbin salim, yang menolong kita di alam kubur, yang menolong kita di yaumil qiyamah nanti, yaitu amaliyah kita. Amaliyah mendonaturkan masalah hak-hak anak yatim. Jelas? Maka anak yatim ini jangan disepelekan. Kata Allah mengatakan, apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ketahuilah semuanya masyarakat, semuanya anggota-anggota paguyuban Mudawamah, apa yang dinamakan orang-orang yang tidak mencintai, yaitu yang disebutakan tukadzibu biddin, orang yang membohongkan agama. Ngomongi Islam tapi orang merduliakan anak yatim, mangke iki disebutakan ngomongane nol kosong, tidak ada manfaatnya. Maka orang-orang yang mensodakohkan hartanya untuk anak yatim, maka dia adalah amal-amal yang menyelamatkan kita nanti di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.